Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kejadian yang sering kali ditemukan di klinik, yaitu berkenaan dengan perut, sakit perut. Sakit perut bisa didefinisikan sebagai perasaan atau rasa nyeri dan tidak nyaman yang dirasakan di daerah atau di area sekitar perut. Rasa nyeri atau tidak nyaman di perut ini bisa disebabkan oleh karena otot perut itu sendiri, atau bisa juga karena berasal dari keluhan di organ dalam. Otot perut bisa saja mengalami kondisi kejang atau kram. Kondisi kejang atau kram ini biasanya dialami setelah seseorang itu melakukan pekerjaan yang melibatkan otot-otot perut. Contohnya, misalnya saja pekerjaan mengangkat benda-benda berat, ya. Atau bisa juga terjadi pada olahragawan yang melakukan aktivitas atau kegiatan olahraga seperti misalnya sit up atau push up dan sebagainya. Sementara sakit perut yang disebabkan oleh karena adanya kelainan atau penyakit di organ dalam itu bisa berasal dari organ seperti lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, ya. Terus kemudian hati atau liver. Bisa juga berasal dari kandung empedu, kemudian bisa juga berasal dari usus buntu, bisa berasal dari pankreas, atau indung telur, rahim atau uterus, dan lain-lain. Saya akan menggambarkan secara garis besar ya area-area perut yang terdapat pada tubuh kita. Ini katakanlah ilustrasi area perut di tubuh kita. Ini pusar atau pusat ya. Kemudian ini adalah tulang iga atau area rongga dada. Maka area perut itu memiliki namanya atau daerahnya sendiri-sendiri. Kalau di sini kita sebut dengan area epigastrium. Epigastrium. Sementara di sini area hipokondrium. Hipokondrium. Di sini area umbilikalis. Sementara di sini area lumbal atau lumbar. Di sini area hipogastrium. Di sini area iliaka. Nah,
Sakit perut itu secara kasar atau garis besar bisa muncul dari setiap area yang ada di sini. Ya, misalnya saya ambil contoh, nyeri perut yang muncul di area sini ya, atau area iliaka kanan. Ini ada sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri. Ini adalah area kanan. Ini adalah area kiri. Misalnya diambil contoh nyeri yang muncul di area iliaka kanan di sini. Kita bisa menduga nyeri yang muncul di daerah ini adalah lokasi daripada usus buntu. Nah, kebanyakan kasus-kasus buntu itu menimbulkan nyeri yang khas di daerah iliaka kanan. Misalnya lagi area epigastrium di sini ya. Ini khas untuk keluhan yang terkait dengan lambung ya dan sebagainya. Dalam dunia medis, oleh dokter, nyeri perut atau sakit perut akan diklasifikasikan apakah itu masuk ke dalam kasus penyakit dalam, kasus bedah, atau kasus kandungan. Penanganan nyeri perut atau sakit perut tentu akan berbeda-beda tergantung dari lokasi dan penyebabnya. Yang penting bagi pasien, jangan sekali-sekali melakukan urut atau pijatan di daerah perut. Kenapa? Karena dalam banyak kasus di rumah sakit, tindakan ini malah bisa memicu munculnya kondisi klinis yang bisa merugikan seseorang, yaitu yang kita sebut dengan kondisi ileus. Kondisi ileus. Kondisi di mana perut akan menjadi sangat kembung dan pasien akan merasakan kesulitan bernafas dan tidak bisa mengeluarkan gas atau tidak bisa kentut. Kondisi ileus ini sering berakhir di meja operasi dokter bedah. Karena itulah, jangan sembarangan untuk melakukan urut atau pijatan di daerah perut. Kalau daerah lain bagaimana? Silakan, misalnya daerah punggung ya atau pinggang, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau daerah perut harus sangat hati-hati dan sebisa mungkin dihindari. Nah, contoh beberapa kondisi yang bisa memicu keluhan sakit perut diantaranya, dan ini tentu saja bukan hal yang mutlak ya. Jika keluhan itu muncul atau timbul di daerah epigastrium, biasanya itu berhubungan dengan kondisi klinis gastritis atau peradangan lambung. Bisa juga keluhan itu muncul di daerah lumbal ya, lumbal kanan di sini. Itu bisa berhubungan dengan keluhan infeksi usus 12 jari atau kita sebut dengan tukak duodenum. Kalau keluhannya ada di hipokondrium di sini, hipokondrium kanan, ini sebelah kanan ya, ini kiri, itu biasanya berhubungan dengan infeksi liver atau hepatitis. Bisa juga infeksi kandung empedu atau kolesistitis. Daerah ini tadi sudah kita sebutkan di awal ya, iliaka kanan itu identik dengan infeksi usus buntu atau appendicitis. Di daerah hipogastrium atau di bawah pusat ini bisa kita temukan misalnya ada gangguan yang hubungannya dengan rahim atau uterus dan kantong kencing ya di sini. Di daerah iliaka kiri atau kanan bisa juga indikasi adanya gangguan indung telur atau infeksi indung telur, atau bisa juga kehamilan di luar kandungan atau disebut dengan kehamilan ektopik dan lain-lain. Intinya, jika Anda mengalami sakit perut, maka jalan yang terbaik adalah segera mendatangi puskesmas atau dokter terdekat di lingkungan Anda. Akhirnya, ini saja dulu video saya tentang sakit perut.
Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.